Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kembali kita bisa menghadiri kajian tafsir Ibnu Katsir. Yang mudah-mudahan dengan kita menghadiri ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim, dan kita diberikan untuk mudah ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-73. Silakan dibuka. Al-An'am ayat yang ke-73. Udah ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق Yauma yaqulukum. Ada wawunya ya? Kalau kita dari wawu awal lagi. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yauma yaqulu kun fayakun. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقَّ.
وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة Seulangi. Walahul mulku yawma yunfakhu fis suri alimul ghaibi wasyahadah وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu ayat lanjutan dari ayat kemarin. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq ila akhir ayah. Wa huwallazi, dan dialah Allah. Wa huwanya itu kembali kepada Allah. Dialah Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit, wal arda, dan bumi, bil haqq, dengan hak, dengan benar, ai bil adl. Kata-kata hak itu dengan keadilan, al adl, seimbang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi bil haq, seimbang. Yauma yaqulu kun fayakun. Wa yauma yaqulu, di sini ada waum sini ya tadi ya. Wa yauma yaqulu, dan pada hari Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Katakanlah, jadilah, fayakun, maka jadi. Qauluhul haqq. Ucapannya itu, ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalimat kun fayakun itu al-haq, benar. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Dan bagi Allah al-mulku, kerajaan. Artinya kerajaan itu milik Allah. Yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari di mana akan ditiup. Yunfakhu itu apa? Ditiup. Fis-sur, sangkakala. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah alimul ghaibi, yang mengetahui hal yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah al-hakim, maha bijaksana, al-khabir, maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang ke-73 ya, dari surat Al-An'am. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dan dialah Allah alladzi khalaqas samawat, yang telah menciptakan langit, wal arda, dan bumi, bil haq, dengan hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Ibnu Katsir mengartikan al haq ay bil adl. Bil haq itu bil adl, ay dengan seimbang. Artinya kehidupan bumi, kehidupan langit itu seimbang. Di bumi itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Itu kalau kita lihat ekosistem, tahu ekosistem enggak? Saling membutuhkan. Satu aja terjadi kerusakan, maka yang lain pun akan menjadi rusak. Namanya apa? Ekosistem. Ekosistem itu ekolingkungan, di mana yang satu saling membutuhkan kepada yang lain.
Manusia membutuhkan ikan, ikan membutuhkan air laut membutuhkan, di situ ada garam itu garam juga dibutuhkan oleh manusia. Terus itu ekosistem, ya. Membutuhkan udara. Jadi semuanya apa? Saling berkaitan, saling membutuhkan, yang disebut dengan apa? Ekosistem. Memiliki sistem dalam satu apa? Kehidupan. Yang seandainya satu saja terjadi kerusakan, maka yang lain terjadi apa? Kerusakan. Contohnya, ketika laut, di situ banyak orang yang membuang limbah, maka matilah ikan-ikan di laut tersebut. Manusia tidak lagi bisa memakan ikan. Sehingga apa? Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Ikan apa? Gak bisa kita apa? Kita makan. Kenapa? Karena mati dengan sebab banyaknya apa? Limbah. Sehingga semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa ekosistem itu semuanya dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan oleh apa? Manusia. Kenapa? Karena manusia itu kadang dia makan ikan, air laut, binatang apa? Air. Kadang makan daging kambing atau sapi, binatang mana? Darat. Kadang makan sayuran, buah-buahan. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah SWT itu semuanya dibutuhkan oleh manusia. Satu saja ada yang kurang, maka apa? Akan terjadi kekurangan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Itu namanya apa? Keseimbangan. Sehingga disinilah diperlukan kita menjaga ekosistem. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasad, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat, di lautan dan di daratan. Fil barri itu di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Jadi terjadinya kerusakan ekosistem yang ada di permukaan bumi itu kena sebab apa? Tangan-tangan manusia. Kalau binatang nggak bisa merusak, kambing, sapi, harimau, dia tidak bisa merusak ekosistem. Tapi yang bisa merusak ekosistem siapa? Manusia. Yang membuat lautan banyak limbahnya siapa? Manusia. Yang membuat hutan kebakaran siapa? Manusia. Yang membuat banyak mati binatang-binatang di hutan siapa? Manusia. Jadi binatang nggak bisa. Sehingga manusia perlu menjaga ekosistem yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu saja rusak, maka akan terjadi kekurangan ekosistem untuk manusia. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini dalam rangka untuk kehidupan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu semuanya. Termasuk binatang juga untuk kita. Kita kan membutuhkan daging binatang. Daging kambing, daging sapi, daging ikan, dan sebagainya. Yang halal. Bahkan yang di udara juga seperti daging burung, kita membutuhkan. Bahkan sayur-sayuran, buah-buahan. Nah disinilah perlunya apa? Itu yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi bil haqqi ay bil adl, dengan seimbang. Fahuwa khaliquhuma wa malikuhuma wal mudabbiru lahuma waliman fihima, kata Ibnu Katsir dalam komentar ayat ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keduanya. Apa keduanya? Langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan wa malikuhuma wa malikihuma, sehingga langit dan bumi pun yang memiliki Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ini alam, bukan kita. Dan wal mudabbiri lahuma, atau wal mudabbiru lahuma fa huwa khaliquhuma wa malikuhuma wal mudabbiru lahuma. Dan Allah Subhanahu wa taala juga wal mudabbiru, yang mengatur kehidupan langit dan bumi.
Jadi yang mengatur kehidupan langit dan bumi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di bumi itu diatur. Di langit diatur. Di situ ada gugusan bintang-bintang. Ada matahari, ada bulan, ada planet-planet, dan itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara planet yang satu dengan planet yang lain tidak saling bertabrakan. Antara matahari dengan bulan tidak saling bertabrakan. Kenapa? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengatur di antara keduanya. Udara, oksigen itu yang mengatur siapa? Angin itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yauma yaqulu kun fayakun. Dan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Maksudnya apa? Yaumul qiyamah, yakni pada hari kiamat nanti. Alladzi yaqulullahu, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadi, artinya di hari kiamat itu orang hanya mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari kiamat itu orang akan mendengarkan hanya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhul haqq. Qauluhul haqq, ucapan Allah itu apa? Al-haq, benar. Ucapan Allah itu pasti benar. Enggak pernah apa? Salah. Kenapa? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu benar. Kenapa? Karena yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kalian ragu terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Yang isinya adalah al-haq. Yang isinya menyampaikan tentang hari kiamat, yaumul qiyamati haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wal hisabu haqqun, semuanya benar. Apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahul mulku, dan semuanya adalah milik Allah. Milik apa? Milik Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin, yang memiliki ini alam. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari di mana akan ditiup sangkakala nanti hari kiamat. Nanti akan ditiup apa? Sangkakala. Wa yauma yaqulu kun fayakun yauma yunfakhu fis-sur. Akan ditiup sangkakala. Kemudian pada saat ditiup sangkakala, maka di sini ada beberapa sangkakala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat di mana ditiup sangkakala, maka Allah SWT mengatakan limanil mulku, siapa? Di hari kiamat nanti Allah SWT mengatakan limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki hari ini? Yang berkuasa pada hari ini siapa nih? Maka Allah SWT mengatakan lillahil wahidil qahar. Inilah hari yang dimiliki oleh Allah yang wahid, yang ahad, yang qahar, yang memaksa. Jadi tidak ada yang bisa memiliki hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang menguasai hari tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-mulku yauma idzinil haqq. Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Al-mulku, kerajaan pada hari itu, kekuasaan pada hari itu hak, benar, milik Allah. Sehingga wa kana yauman 'alal kafirina asira, sehingga pada hari itu hari di mana dirasakan oleh orang-orang kafir sangat berat. Hari kiamat itu dirasakan oleh orang-orang kafir, mereka sangat berat. Kenapa? Karena hari itulah hari akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pendapat tentang yauma yunfakhu fis-sur. As-sur ada yang mengartikan sangkakala. Ya, as-sur itu apa? Sangkakala.
Yang dimaksud adalah annal muradu bis-sur al-qarnul ladzi yunfakhu fihi Israfilu alaihi salam. Ini yang disebut dengan as-sur. Pada hari di mana akan ditiup sangkakala. Yang benar adalah pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan as-sur adalah sebuah al-qarn. Al-qarn itu kalau kita bilang di binatang itu sini ada apa? Tanduk. Tanduk yang bisa jadi trompet. Tanduk apa? Yang menjadi apa? Trompet berbentuk apa? Tanduk. Yang akan ditiup padanya al-qarn tadi Israfil alaihissalam. Jadi yang meniup itu apa? Israfil alaihissalam. Ini apa? Dari zahir dari hadis ini. Kenapa? Karena melihat dari hadis yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW mengatakan inna Israfil qadil taqamas sura wa hana jabhatahu yantadhiru mata yu'maru fayanfuhu. Ini kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Israfil, sungguh dia meletakkan sur, trompet dalam bentuk apa? Tanduk, ya, di mulutnya. Jadi udah siap. Artinya itu trompet udah kalau bahasa kita udah diletakkan di bibirnya gitu. Udah apa? Udah dikulum, udah apa? Letakkan bibirnya. Wahana jabhatahu. Dan keningnya ini disebutkan begini aja. Apa kalau begini? Di nyurangnya. Orang kita bilang apa? Nyurang. Begini aja. Kenapa? Karena malaikat Israfil disebutkan oleh Rasulullah SAW yantadhiru. Dia menunggu mata yu'maru, kapan diperintah untuk meniup. Jadi sambil nungguin begini aja, sambil nungguin apa? Allah SWT perintahkan untuk tiup. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala langsung perintahkan, maka habislah bumi ini. Gitu. Jadi sekarang ini malaikat Israfil udah siap-siap nih. Kenapa? Karena trompetnya udah di mulutnya. Sangkakala itu apa? Udah di mulutnya, tinggal ditiup. Sedang matanya itu apa? Dengerin suara instruksi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini dalam sebuah riwayat hadis. Dan disebutkan lagi dalam sebuah riwayat lagi di mana disebutkan haddatsana, telah menceritakan kepada kami, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ta'ifatin min ashabihi, sedangkan Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat. Ya, jadi telah menceritakan kepada kami, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW sedang berada di tengah-tengah kami para sahabat. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, innallaha. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini nih melalui hadis Rasulullah SAW. Innallaha lamma faragha min khalqis samawati wal ardi khalaqas sur. Sesungguhnya Allah ketika selesai menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan as-sur, sangkakala, trompet yang berbentuk apa? Tanduk tadi. Fa'atahu Israfila. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Israfil. Jadi sangkakala itu diberikan kepada Israfil, malaikat yang bertugas untuk apa? Meniupnya. Fahuwa wadi'uhu ala fihi. Dan sangkakala tersebut diletakkan oleh malaikat Israfil di mulutnya. Kan malaikat apa? Di mulutnya itu. Artinya udah siap-siap. Syakhisan basarahu ilal arsy. Sambil matanya selalu memandang ke aras. Ya. Yantadiru mata yu'mar. Sambil menunggu kapan dia diperintahkan untuk meniupnya oleh Allah SWT. Jadi sambil menunggu malaikat Israfil meniup trompetnya, selalu melihat apa? Ke aras. Dan sangkakala ini tuh berupa trompet udah siap-siap di mulutnya untuk ditiup. Bayangkan.
Kemudian fakultu ya Rasulullah, wa mas-sur, wahai Rasulullah, apa itu sur? Kata Abu Hurairah bertanya tentang hadis ini. Qala, maka kata Rasulullah, al-qarn. Makanya ada Dzulqarnain, al-qarn. Dzulqarnain itu orang yang memiliki dua tanduk, qarnun satu tanduk, qarnaini dua tanduk. Maka qarnun itu apa? Artinya tanduk. Ya Rasulullah, wa mas-sur. Wahai Rasulullah, apa itu yang disebut dengan as-sur? Qala, maka kata Rasulullah, al-qarnu. Sur itu adalah sebuah tanduk. Kaifa huwa? Bagaimana bentuknya itu tanduk tuh? Kata Abu Hurairah, nanjak lagi. Qala, maka kata Rasulullah SAW, azimun. Tanduknya itu bentuknya gede, besar. Ya. Walladzi ba'atsani bil haqqi. Demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, dengan benar. Inna azma daratin fihi, sesungguhnya besar daripada lingkaran tanduk tersebut, ka'ardis samawati wal ard, seperti lebarnya seluas langit dan bumi. Bayangkan, kalau saja tanduk yang disebut as-sur, trompet, cuman lobang lingkarannya saja selebar langit dan bumi, gimana trompetnya itu, tanduknya itu, lingkarannya itu aja sebab selebar langit dan bumi. Langit dan bumi gimana? Berapa luas itu? Wallahu a'lam ya. Luar biasa ini. Dan ini hadis sahih disampaikan oleh Ibnu Katsir disebutkan. Jadi inna azma daratin fihi ka'ardis samawati wal ard. Sesungguhnya besarnya lingkaran al-qarn, tanduk yang sebagai trompet sangkakala itu seperti lebarnya langit dan luasnya langit dan bumi. Yanfukhu fihi thalatha nafakhatin, atau yunfakhu fihi, akan ditiup pada trompet tadi 3 kali tiupan, 3 kali sangkakala. An-nafkhatul ula disebutkan, tiupan pertama, sangkakala pertama, nafkhatul faz'i, tiupan di mana manusia terjadi huru-hara yang sangat dahsyat, lari ke sana kemari, rasa ketakutan. Itu sangkakala pertama. Wasaniyah nafkhatus sa'qi, yang kedua sangkakala akan ditiup sehingga makhluk pun hancur semuanya. Semua semua makhluk hancur, berantakan. Udah hancur, berantakan. Wasalisa, tiupan sangkakala ketiga, nafkhatul qiyam li rabbil alamin. Maka manusia akan bangkit dari kubur untuk menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangkakala yang ketiga, manusia akan bangkit dari kuburnya. Akan dihidupkan kembali. Ya'murullahu ta'ala Israfil bin nafkhatil ula. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk sangkakala yang pertama, fayaqulu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, infakh, tiuplah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israfil. Fayanfakhu nafhatal faza', maka ditiuplah 1 kali sangkakala. 1 kali doang, enggak berkali-kali. Cuman 1 kali. Fayabza'u ahlus samawati wal ard illa ma syaa Allah. Maka penduduk langit dan bumi mereka merasa ketakutan, karena dikhawatirkan terjadi huru-hara yang sangat dahsyat. Illa man syaa Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Wa ya'muruhu fayutiluha wa yudimuha. Jadi kecuali orang yang Allah kehendaki. Nah, di dalam sangkakala ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yanduruha ulai illa sayhatan wahidah
ma laha min fawaq. Ya. Dalam satu sangkakala dalam satu tiupan sangkakala fayasirul jibalu fatamurru marras sahab. Jadi gunung-gunung ya, mereka bergerak hancur. Fatakunu saroban maka jadilah dia fata morgana. Summa tartajidul ardu, kemudian bumi bergoncang segoncang-goncangnya. Ya. Seperti kapal di air yang diombang-ambing oleh ombak. Itu sangkakala pertama. Jadi bumi bergoyang ke sana kemari. Ya. Seperti apa? Kapal yang digoncang-goncang oleh ombak, oleh angin. Nah itu. Sehingga pada saat itu disebutkan ya, manusia pun bergelimpangan. Ketika terjadi apa? Manusia apa? Bergelimpangan. Kemudian disebutkan dalam apa? Ibnu Katsir wa tadhalul maradi. Wanita-wanita yang menyusui, mereka tinggalkan anaknya, dia lupa kalau itu anaknya. Lagi nyusuin anak ini, dia lupa, ditinggalin. Dia lupa kalau itu apa? Anaknya. Kemudian wanita-wanita yang hamil, wa tadhaul hawamil. Wanita-wanita yang sedang hamil melahirkan, mati anaknya. Jadi nggak pakai apa? Nggak pakai bidan lagi kali, langsung duluan. Saking takutannya, dahsyatnya luar biasa. Wa tashibul wildan, anak-anak kecil itu udah ubanan. Ya, disebutkan oleh apa? Oleh Ibnu Katsir menanggapi dari apa? Hadis ini. Jadi wa tashibul wildan, anak-anak kecil yang masih kecil udah ubanan. Sekarang ada nggak anak kecil yang udah ubanan nih? Kalau kita udah ubanan udah pantas ya anak kita ya. Kenapa? Udah setengah abad gitu. Tapi ini anak kecil udah apa? Udah ubanan. Kemudian wa tatirus syayatin 'ariyatan minal faza. Setan-setan berlarian ke sana kemari. Kenapa? Setan-setan takut. Namun mereka dikejar oleh malaikat, lalu dipukullah mukanya. Itu sangkakala pertama. Jadi apa? Sangkakala pertama. Kemudian nanti akan masuk lagi pada sangkakala kedua, di mana yasilul faza'u ilal ahya. Ya, jadi sangkakala kedua semuanya hancur. Kalau tadi kan masih ada cuman ketakutan, lari ke sana kemari, bergoyang bumi. Ini semua sangkakala hancur semuanya. Semuanya hancur. Kemudian masuk kepada sangkakala ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Ya. Jadi pada sangkakala ketiga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali manusia yang telah meninggal, dari semuanya dihidupkan. Ya, semuanya apa? Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari di mana manusia akan mengalami semuanya. Saat ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kalau kita lihat dalam ayat alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat alam ahad, tidakkah saya berjanji kepadamu hai manusia, tidakkah saya kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada engkau hai manusia, alla ta'budus syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata untuk kamu. Jadi setan itu musuh yang nyata bagi kita. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku. Kata Allah, sembahlah aku. Inilah jalan apa? Yang lurus. Wa qad adalla minkum jibillan katsiran. Dan sungguh
setan telah menyesatkan sebagian kalian. Ya, setan telah menyesatkan apa? Sebagian apa? Sebagian kalian. Ya. Afalam takunu ta'qilun. Kenapa kamu tidak mau berpikir? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahanam yang kalian dijanjikan. Artinya ketika kalian tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syaitan, inilah janji Allah Subhanahu wa taala berupa jahannam allati kuntum tu'adun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah hari kiamat. Hari di mana sebelumnya ditiup sangkakala oleh malaikat maut, oleh malaikat Israfil, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabihal yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan engkau melihat setiap umat itu mereka dalam keadaan tunduk. Kullu ummatin tud'a ila kitabihah, setiap umat dipanggil untuk dia bisa membaca tulisan amalannya pada hari itu. Pada hari itu akan dibalas setiap apa yang kalian kerjakan. Jadi nanti setelah kita membaca Iqra kitabak kafa binafsikal yauma hasiba. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Apa yang dimaksud dengan bacalah kitabmu? Bukan baca Al-Qur'an. Karena ada orang ketika dalam sebuah acara tentang Al-Qur'an dibaca ini. Padahal itu bacaan bukan untuk Al-Qur'an, tapi Iqra kitabak, Iqra kitab, bacalah kitab catatan amalmu maksudnya. Di hari kiamat nanti kita akan diperlihatkan kitab catatan amal kita masing-masing. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah ketika seseorang itu membaca itu, dia sudah bisa menghisap dirinya sendiri. Dengan dia membaca kitab catatan amal tersebut, dia sudah bisa menghisap dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia akan ngeh. Nah, ini bahasa apa yang ngeh nih? Tahu gak ngeh? Oh iya ya, saya dulu pernah begini. Oh iya ya. Kenapa? Itu ada catatannya. Dia baru ngeh lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala fayaqdillahu azza wa jalla baina khalqihi. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisap manusia, jin dan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menghisap binatang-binatang. Al-wuhush, binatang yang apa? Binatang yang kan ada binatang buas ya. Binatang buas dengan binatang yang liar dengan binatang yang tidak buas itu akan dihisap. Binatang yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk akan dihisap. Kenapa binatang yang bertanduk pernah menanduk binatang yang tidak bertanduk? Itu akan dihisap. Jadi binatang pun akan akan dihisap. Kemudian setelah itu selesai dihisap, maka mereka pun dijadikan debu. Binatang tersebut dijadikan debu. Kenapa mereka dihisap? Walaupun binatang, untuk menjelaskan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun binatang tetap diadili. Makanya Allah Al-Adil, Maha Adil. Walaupun binatang tetap diadili, dihisap. Namun setelah saya dihisap, mereka dijadikan debu oleh Allah SWT. Maka disinilah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wah celaka, kalau begitu saya juga mau jadi debu seperti binatang. Habis hisap udah selesai. Tapi kan tidak. Yang namanya manusia, as-saqalain, jin dan manusia, setelah mereka dihisap, Allah sudah persiapkan mereka. Kalau mereka dimudahkan hisapnya, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan hisap yang bagus. Allahumma hasibni hisaba yasira. Tapi kalau mereka tidak lulus dalam hisapnya, beratan dosanya, bahkan tidak ada kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah SWT.
Sehingga orang-orang kafir itu berharap, ya laitani kuntu turaba, wah celaka kita, kuntu turaba, jadikan aku ya Allah sebagai apa? Debu, udah selesai, nggak masuk neraka. Sebagaimana apa? Binatang ketika mereka melihat binatang-binatang itu selesai dihisap, selesai diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Dijadikan apa? Debu. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, perlu bagi kita sekarang ini bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang tidak abadi. Perlu kita ingat, yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Sehingga karena kehidupan yang tidak abadi, maka jadikanlah kehidupan dunia ini kehidupan untuk menanam akhirat. Tanaman kita itu dipetiknya nanti di akhirat. Tanamannya tanaman apa? Al-amalus soleh. Ad-dunya darul amal. Dunia itu apa? Tempat di mana kita beramal. Wal akhiratu darul jaza. Dan akhirat itu tempat di mana kita akan mengambil balasannya, mengambil hasilnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tanaman akhirat. Kita tanam kebaikan, maka nanti di akhirat kita akan panen kebaikan. Tapi kalau seseorang menanam keburukan, menanam dosa, maka nanti dia akan panennya di akhirat panen apa? Panen dosa. Tergantung apa yang dia tanam. Tergantung apa? Apa yang dia tanam. Jamaah sekalian, yang kedua adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan hisab kita. Pertama, yang akan dihisab nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam apa? Sebuah hadis ya. Yaitu tentang masalah darah, disebutkan. Jadi nanti akan dihisab pertama apa? Tentang darah. Jadi orang saling bunuh-bunuh itu akan dihisab. Itu yang hubungannya kepada apa? Manusia. Tentang darah. Yang hubungannya apa? Kepada manusia. Yang hubungannya amalnya kepada Allah SWT yang pertama dihisab adalah apa? Sholat. Kan sholat kan yang hubungannya kepada apa? Kepada Allah SWT. Tentang darah itu hubungannya kepada apa? Manusia. Ya. Nah, karena darah berhubungannya kepada manusia itu akan dihisab. Mereka akan menuntut. Namun yang paling beruntung adalah ketika orang-orang yang mati dalam membela agama lalu mereka membunuh, maka justru ketika dia membunuh, dia mendapatkan surga dari Allah SWT. Dia apa? Membunuh, tapi apa? Dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka akan ditanya, qataltahum, kenapa engkau bunuh mereka? Maka mereka mengatakan, qataltuhum litakunal izzah. Kami membunuh mereka agar agar memuliakan agamamu ya Allah, membela agamamu. Ya. Li'ila'i kalimatillah, untuk mencari ridha engkau ya Allah. Maka kata Allah SWT, sodakta, engkau benar. Kemudian orang ini pun mukanya bercahaya-cahaya dan dijemput oleh malaikat untuk masuk ke dalam surga. Orang yang syahid apa? Masuk ke surga itu dijemput oleh malaikat. Artinya apa? Mereka adalah orang yang berhasil dalam hisabnya, walaupun masalah pembunuhan. Kenapa? Karena yang dibunuh li'ila'i kalimatillah. Tapi mereka yang membunuh hanya sekedar bunuh, itu yang apa? Akan dituntut oleh Allah SWT. Yang kedua, itu yang hubungannya, yang pertama yang akan dihisab adalah yang berkenaan dengan apa? Darah. Yang kedua, ada juga yang mengatakan tentang hutang juga. Tentang hutang yang hubungannya kepada apa? Manusia. Kan hutang kan hubungannya kepada apa? Manusia. Itu juga akan dituntut. Makanya hutang itu nggak gampang-gampang. Sehingga Rasulullah SAW ketika ada salah sahabat yang meninggal, kemudian sahabat udah siap-siap untuk menyolatkan, maka Rasulullah nanya, apakah halahu dainun, apakah ini mayit ada hutang? Ada. Ada ya Rasulullah. Kalau gitu kalianlah yang menyolatkan, saya tidak. Kata Qatadah sahabat tadi,
saya yang akan membebaskan ya Rasulullah. Kalau gitu saya sholatkan. Artinya Rasulullah tidak mau menyolatkan seorang yang meninggal karena dia punya apa? Hutang. Makanya kan kalau kita sholat mayat, sholat jenazah kadang-kadang apa? Sebelumnya kita minta kan, kalau ada di antara kalian yang punya hubungan hutang piutang, dalam rangka untuk apa? Untuk meringankan beban yang meninggal. Kemudian yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Awwalu ma yuhasabu 'abdun yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba itu tentang salatnya. Fa idza shalahat shaluha kulluh. Apabila salatnya baik, maka yang lain akan menjadi baik. Tapi wa idza fasadat fasada kullu. Apabila salatnya rusak, maka yang lain pun akan menjadi rusak. Salat. Makanya penting bagi kita untuk menjaga salat kita, terutama salat-salat yang 5 waktu. Apalagi kita ditambah dengan salat-salat sunnah yang rawatib, ditambah lagi dengan sunnah-sunnah yang lain untuk menambah pahala kita nanti di akhirat. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini mudah-mudahan mengingatkan kita tentang bagaimana nanti negeri akhirat, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu, ketika kita belajar ilmu, semakin kita belajar ilmu, semakin takut kepada Allah SWT. Sehingga ulama-ulama dipuji oleh Allah SWT karena mereka banyak ilmu, karena mereka takut kepada Allah SWT. Semakin banyak ilmu, semakin takut kepada Allah SWT. Ini saja. Subhanallahi wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.